استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Subhanallah ya, kita serasa sholat berjamaah di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Kita tadi melihat wajah para imam di masjid tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama mengikuti kajian Riyadhah bersama Ustadz Yusuf Mansur. Semoga dengan kajian Riyadhah ini betul-betul menghantarkan kita semua menuju ke rumah Allah, baik untuk pergi haji maupun untuk umrah. Ya, kabarin kepada dunia ya. Kabarkan kepada dunia bahwa pergi haji itu murah sekali malah. Berapa pergi haji yang plus? 60 juta Tad. 70 juta Tad. Ini nggak usah sampai ngeluarin 60-70 juta. Cukup 6 juta saja. Cukup 7 juta saja. Gimana caranya Ustaz? Caranya jangan daftar ke bank. Dengan duit 6-7 juta itu tuh, 6-7 juta, jangan daftar ke travel. Daftarnya kemana? Daftarnya ke orang-orang miskin, ke orang susah, ya, ke orang duafa, anak-anak yatim, janda-janda yang jompo, masjid-masjid yang lagi dibangun, madrasah-madrasah yang doyong. 7 juta duit situ semua bagiin tuh, habisin istilahnya begitu. Habis begitu baru daftar ke Allah, pakai doa, ya Allah ya Rahman ya Rahim, saya udah sedekah tuh, mudah-mudahan Engkau berkenan, berkehendak menjadikan saya menjadi tamu Engkau ya Allah di Baitullah. Kalau perlu doanya tambahin, jangan cuma situ doang yang berangkat, tapi keluarga saya juga Engkau berangkatkan ya Allah, walaupun sedekah saya tidak sebanding dengan apa yang saya minta kepada Engkau ya Allah. Nah, ini ada jemaah yang nanya, Ustadz saya udah sedekah, udah doa juga, tapi kok belum berangkat? Jawabannya apa? Sabar dong. Nanam pohon aja ada masanya. Ya, ini ada pohon durian di sini nih. Mana tuh pohon durian? Yang belah sana tuh ya. Itu pohon durian itu ukurannya normalnya 10 tahun. Ada jemaah yang nanam 2004, 2009 bunganya aja belum tumbuh, bunganya aja belum muncul, kembang duriannya belum ada. Padahal dia nanam dari tahun berapa? 2004. Tapi nanti nih kalau dia rawatin terus tuh tanaman, di pohon durian diseremin terus, ntar berbuah juga. 2009 ya masih belum ada kuncupnya, belum ada kembangnya, tapi ntar di 2015 mulai berbuah. Filosofinya seperti itu. Dirawat, disiram pakai apa? Pakai doa, pakai tahajud, pakai hajat, pakai sholat duha, dan seterusnya. Nanti ada pertanyaan begini nih ketika saudara-saudara menyampaikan kepada orang lain, siap Ustadz, tapi duit saya nggak nyampe 6-7 juta nih. Dari istilah kalau kita pakai 10%-an, kan pergi aja 60 juta nih, 10%-nya kan 6 juta. Keluarin tuh yang 6 juta. Kalau 70 juta, keluarin tuh 7 juta. Nanti ada yang nanya, Ustadz saya nggak punya duit nih sampai 6-7 juta. Bagi 3 aja. Bagi 3. Sepertiga ambil dari sholat duha,
sepertiga ambil dari keutamaan tahajud, sepertiga ambil dari sedekahnya. Kalau sepertiga berapa duit tuh? 2 juta. 2 juta, cari dah 2 juta. Masih nggak bisa juga, bagi 4 kalau gitu. Yang satu lagi dari fadilah baca Quran. Rajinin baca Quran. Kalau perlu berdoa kepada Allah ketika baca Quran, ya Allah saya pengen nih baca Quran di Masjidil Haram, saya pengen nih baca Quran di Masjid Nabawi. Nah kalau dibagi 4, itu berapa duit? 1,5 juta. 1,5 juta. Harusnya encer, buat siapa? Buat situ yang emang ada duitnya. Tapi kalau yang nggak ada duitnya bagaimana? Bagi 5 lagi. Cari lagi nih, apa nih kira-kira yang bisa mendatangkan keutamaan? Apa kira-kira? Selain duha, tahajud, Puasa Senin Kamis. baca Quran, puasa. Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya pengen nih ngejajalin puasa Senin Kamis tapi di Mekah nih, di Madinah nih. Kalau perlu ya Allah saya pengen puasa Ramadan di Masjidil Haram, ya Allah, di Masjid Nabawi gitu. Kalau dibagi 5 tuh 6 juta. Jadi berapa tuh? 1,2. 1,2. Nah, masih kegedean nggak? Bisa jadi buat sebagian orang masih kegedean. Tambahin lagi dengan fadilah apa? Zikir barangkali. Kita rajinin zikir. Aturan dibagi 5 jadi bagi 6 tinggal 1 juta. Masih gede juga nih, poset plus 1 juta. Ini namanya orang susah kan, kita jangan nyamain nama situ-situ pada dong. Orang barangkali ada yang memang nggak punya duit. Itu kalau ceritanya cash. Kalau ceritanya ngangsur lebih enteng lagi. Begitu udah ketemu nih 1 juta, karena dibagi 6 fadilah yang lain nih. Fadilah zikir, fadilah sholat duha, sholat tahajud, sholat apalagi tuh, baca Quran, puasa Senin Kamis. Nah 1 juta itu kalau emang ada duit cash, tuker dah apa misalkan emas, ya, handphone, genep-genepin tuh sampai 1 juta. Tapi kalau nggak ada juga, angsur nggak apa-apa. 1 juta kalau dibagi setahun berapa duit sebulannya? Sekitar 100 ribuan. Kurang lebih 100 ribu. Enteng apa berat? Enteng. Buat siapa? Buat situ. Tapi buat kayak Haji apa deh tadi? Haji Muji, barangkali berat 100 ribu. Sebab gaji merebut berapa? Gak ada gajinya. Nggak ada gajinya malah, ya kan? Gimana caranya Pak Ustadz? Jangan bagi setahun. Bagi berapa? Bagi sekenanya dah. Ya, bagi sekenanya tuh begini. Ada duit, ya sedekah. Nggak ada duit, ya diam. Tapi begitu ada duit, sedekah. Gitu. Dan Allah akan memudahkan. Lanah diannahum subulana. Allah akan memudahkan buat kita semua yang nawaitu yang sedekah bisa pol sempurna nanti sampai 1 juta. Nah yang berikut ini sebenarnya bisa sedekah langsung 6 juta. Bisa langsung 6 juta. Kalau dia punya apa? Dia punya motor. Motor kalahin dulu. Bismillahirrahmanirrahim lah, sudahlah. Gak apa-apa naik ojek dulu sementara. Barangkali dia punya mobil. Mobilnya mobil APV misalkan. Atau Innova misalkan. Yang kalau dijual jadi 100 juta. 100 juta bisa gak sedekah 6 juta? Kalau dijual sangat bisa. Kalau begitu langsung jual tuh kijang. Langsung jual tuh APV. Dapat 100 juta kan. 100 juta dibagi 6. Berapa duit? Berapa duit tuh? 20. Kurang lebih 20 orang kan. Subhanallah, 1 pohon tuh berangkat tuh. Paham gak 1 pohon? 1 keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau saya jual nih APV saya, kalau saya jual kijang saya, kalau saya jual nih sedan saya, Allah, pergi haji pun tetap tidak mampu memberangkatkan saya dengan istri saya. Kenapa? Nanggung jumlahnya. Cuma 100 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Nih Allah, kijang ini saya jual, sedan ini saya jual, APV ini saya jual. Saya sedekahkan untuk Engkau saja ya Allah, agar Engkau memberikan saya rizki yang bisa memberangkatkan saya punya keluarga seluruhnya bisa pergi ke Baitullah. Nah gitu. Kalau nggak punya duit juga sama sekali, pakai apa? Doa. Pakai doa. Terus selain pakai doa, pakai apa lagi? Ikhtiar. Ya cerita ikhtiar mah emang harus kita ikhtiar. Ya kira-kira
Sholat udah tadi. Apa? Hah? Silaturahim boleh, bisa. Terus apa lagi? Birrul walidain, bagus, cakep. Terus apa lagi? Ya, udah tadi silaturahim. Satu engkau. Pakai apa lagi? Niat haji. Pakai niat. Pakai nawaitu. Coba ini kepanasan ya? Ini pindah sini. Pindah sini. Coba yang siapa namanya? Pak Pur sini. Apa yang ada di benak Pak Pur ya? Sini berdiri. Apa yang ada di benak Pak Pur ketika saya bicara tentang niat? Suatu kesungguhan atau permintaan yang luar biasa untuk memotivasi diri kita sendiri. Motivasi kita supaya kita punya kemauan, punya niat yang sukses lah gitu, seperti itu. Supaya bisa berangkat haji. Berangkat haji gitu. Kalau yang ini masih biasa nih. Ini hitungannya masih biasa. Namanya niat apa nih? Namanya niat buat pergi haji. Walaupun tidak semua orang punya niat buat pergi haji. Ada yang malah niatnya belum sekarang. Ada kan? Saya mantantar aja lah. Tapi kalau Pak Purnomo, Pak Purwanto, udah ganti nama ya? Kalau Pak Purwanto niatnya maaf, cuman niat pergi haji nggak istimewa. Itu kata siapa? Bukan kata Yusuf Mansur. Kalau mau istimewa Pak Purwanto niat ngeberangkatin orang lain haji tuh. Ya? Jadi kalau cuma niat haji, maaf ya, Indonesia ini barangkali jutaan loh orang yang berniat betul pergi haji tapi dia nggak punya duit. Dan mereka yang berniat itu berlomba-lomba dapat keberkahan Allah supaya bisa berangkat haji. Nah, jadilah yang an extraordinary people. Jadi yang berbeda, yang lain pada niat haji, kita niat ngeberangkatin orang haji. Siapa? Namanya siapa? Awal. Sini. Mister Awal. Punya nggak niat ngeberangkatin haji orang lain? Punya, Tat. Siapa yang mau diberangkatin? Orang tua. Wow, punya duitnya nggak? Nggak ada. Kok niat ngeberangkatin haji orang tua? Ya bisanya lewat apa, doa paling. Terus tahajud malam. Doain tuh. Doain terus sama ditambah Waqiah, Ar-Rahman gitu. Yasin deh paling. Subhanallah. Tapi emang habis niat betul-betul niat orang tua. Niat banget gitu loh. Bahkan dikedepanin sekali gitu loh. Kalau niat buat orang tua nih mesti harus berhasil. Nah, ini dia. Ini yang bakalan lebih cepat berhasil buat memberangkatkan diri kita kepada tanah suci. Karena niatnya ngeberangkatin orang lain haji. Dalam keadaan awal nggak punya duit, Pak Pur misalkan juga nggak punya duit, ngomong aja ke orang tua. Assalamualaikum mak, insya Allah mak, tahun depan saya akan berangkatin haji. Wah, nangis tuh orang tua ngelihat Awal pengen ngeberangkatin hajinya nggak? Nangis. Nanti dia ngomong nih, mak tahu lu bohong. Mak tahu lu bohong, lu kapan punya duitnya? Kamu kapan punya duitnya? Nah di sini nanti ada golden moment nih. Nanti emak kita yang ngomong, dari kecil lu sering bohong sama emak nih, sampai gede. Tapi ini mukanya muka bener nih, insya Allah. Ya dari bener-bener bohong. Tapi nih emak ya walaupun sering dibohongin, baru kali ini emak senang dibohongin. Ya emak senang dibohongin, biarin dah. Ntar emak doain. Nah masuk nih golden moment ini. Emak doain, mudah-mudahan itu jadi kenyataan. Malah kalau perlu emak doain, bukan cuman Awal mungkin haji emak, tapi juga Awal nemenin emak pergi haji sama istri sama anak-anak. Masuk tuh, pasang niat, cari siapa guru kita dulu. Dalam keadaan kita belum turun bonus, dalam keadaan kita belum laku rumah, dalam keadaan kita belum laku mobil, dalam keadaan kita belum pegang duit, kita ngomong sama dia, Assalamualaikum guru, cium tangan. Guru, dari sejak saya belajar alif ba ta sampai sekarang, udah berangkat ke Mekah belum?
Wah, subhanallah. Ustadz mayat, cuman ustadz di kampung, ngajar alif-alifan aja udah alhamdulillah. Pengen gak berangkat? Aduh, subhanallah, pengen. Tapi ya keadaan gimana ya? Udah, tenang aja Pak Guru. Insya Allah saya yang berangkatin haji Pak Guru. Yang bener nih kapan? Nggak tahu. Wallahu a'lam dah pokoknya dah. Tapi doain aja. Insya Allah pokoknya beneran itu akan terjadi. Asal diingat, begitu dapat duit, connect dong. Connect. Oh, ini duit bukan hak situ nih. Haknya niat. Niatnya apa? Tadi itu pengen ngeberangkatin haji dan umroh, berangkatin. Gitu, insya Allah. Ya, kembali dulu ke alamnya masing-masing. Ya, jadi modelnya seperti itu. Kita bagi-bagi. Jadi kalau emang nggak kuat kita nempuh sodako yang 10%-an atau 20% atau berapa, kan makin gede makin bagus toh. Tapi kalau nggak mampu kita bagi-bagi. Ambil dari fadilah sholat Jumat. Orang lain datangnya tepat waktu, kita datang dari jam 11. Ngapain? Ngerapi-rapiin karpetnya supaya dapat pahala orang. Bantuin bersih-bersihin masjidnya. Bisa kan, karyawan juga datang jam 11 bisa kan? Bisa bantu-bantuin, jangan cuma ngandelin merebut. Kita kenapa? Karena pengen didoain sama nih karpet. Sambil ngerapin karpet, sambil kita ngomong, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ngerapin karpetnya Tanah Suci, karpetnya Mekah dan Madinah, gitu. Rapi-rapiin Quran. Jadi tembus-tembus saya selalu bagi-bagi tuh. Dari silaturahim tadi, dari birrul walidain. Dari, ini bisa nggak? Dari itamut ta'am. Apa itamut ta'am tuh? Ngasih makan orang. Bikin bubur kacang hijau. Kumpulin anak-anak yatim sekitar. Ya, kemudian bagi sama dia. Bagi ke dia tuh. Seorang segelas sama rotinya. Kan nggak mahal tuh kalau buat karyawan, insya Allah ya. Kacang hijau yang 50 ribuan lah beli gitu kan. Iya, 50 ribuan terus panci itu. Ya nggak? Nah, rotinya beli satu. Apa namanya? Apa disebut itu satu? Apa? Udah lama nggak makan roti nih. Makan singkong melulu nih. Ya. Apa sih sebutnya tuh? Satu bungkus. Bukan. Satu bal. Ini pemakan singkong semua nih. Ya. Ya itu roti itu kalau 3.000 kan paling cuma dapat satu anuan ya. Ya begituan dah. Nah anak-anaknya ada 50, gimana caranya? Belah-belah. Potong-potong nggak apa-apa. Kalau nggak bagi orang tuanya sih nggak sopan. Tapi kan kita nggak bagi anak-anak yatimnya nih. Nggak bagi anak-anak sekitar, anak duafa, pasti dia senang. Habis itu dia kenyang, kumpulin lagi. Doain abang ya, supaya abang bisa ke Baitullah. Yuk berdoa yuk. Malah kita doain nih bareng-bareng supaya kalian semua nih nanti udah pada gedenya nih bisa ke Mekah, bisa ke Madinah. Yuk, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah tuh berangkat. Pokoknya mah pikirkan, jalan ke Mekah itu banyak sekali. Asal kita mau melakukannya dan kemudian bersabar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik